Halo, selamat datang semuanya. Saya Saskia Nabila Putri. Saya mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2024. Hari ini saya mau ngajak kalian bahas sesuatu yang kalau kalian itu Gen Z kayak saya ya, pastinya udah ngerasain sendiri gitu. Pernah gak sih kalian lagi di grup keluarga atau grup kerja dan kamu ngirim gitu meme atau stiker lucu, terus yang balas tuh cuma kayak gini doang gitu ya, stiker gini doang gitu. Atau sebaliknya, ada yang tiba-tiba ngirim voice note panjang, padahal kamu lagi asik-asik scroll sambil rebahan gitu. Nah, itu tuh bukan cuma soal selera humor yang beda. Itu sebenarnya cerminan dari perbedaan budaya komunikasi antar generasi, tepatnya antara Gen Z dan juga milenial. Di era digital ini, di video kali ini, saya akan menganalisis fenomena ini secara kritis menggunakan dua teori komunikasi antar budaya. Teori Higg dan Low Context Culture dari Edward T. Hall dan konsep culture shock dari Kalervo Oberg. Yuk kita mulai saja pembahasannya. Kita hidup di era di mana hampir semua komunikasi terjadi lewat layar saja. Tapi yang menarik dan kadang bikin frustasi adalah dua orang yang sama-sama megang HP belum tentu berkomunikasi dengan cara yang sama. Misalnya generasi Gen Z yang lahir pada sekitar 1997 sampai 2012 tumbuh bersama internet dari kecil. Komunikasi kita cenderung singkat, visual, terus penuh konteks implisit. Kita kirim stiker dan nganggap orang itu ngerti maksudnya. Kita balas pesan dengan ok dan itu udah cukup. Nah, sementara milenial yang lahir sekitar 1981 hingga 1996 punya pengalaman berbeda. Mereka masuk era digital sebagai orang yang dewasa gitu, orang dewasa maksudnya. Jadi gaya komunikasi mereka tuh lebih eksplisit gitu, lebih panjang, lebih terstruktur. Voice note gitu misal, itu bentuk perhatian bagi mereka. Tapi bagi sebagai Gen Z ini itu siksaan ya. Itu bukan soal siapa yang benar atau salah. Nah, ini soal bagaimana dua budaya digital yang berbeda saling bertabrakan dalam satu ruangan komunikasi yang sama. Edward T. Hall dalam bukunya Beyond Culture 1976 membagi budaya komunikasi ke dalam dua kutub, yaitu high context dan low context. Budaya high context adalah budaya di mana makna pesan banyak tersembunyi di konteks nada, suara, relasi sosial, simbol, sejarah, bersama. Nah, itu pesan tidak perlu selalu diucapkan secara eksplisit karena semua pihak sudah ngerti sendiri gitu. Sebaliknya, kalau budaya low context itu sangat mengandalkan kata-kata yang eksplisit. Pesan harus jelas, langsung, dan tidak ambigu agar tidak salah tafsir. Nah, fenomena yang kita bahas ini sangat cocok dianalisis lewat kerangka ini. Gen Z cenderung berkomunikasi secara high context di ruangan digital. Satu stiker bisa bermakna 1000 kata gitu. Misalnya W berarti aku gitu, atau I gitu kan. Rasio juga kayak gitu. Nah, semua itu hanya bisa dipahami kalau kamu tahu konteks budayanya. Sementara kalau milenial yang awalnya belajar internet dari era forum dan email itu cenderung lebih low konteks. Mereka terbiasa menulis pesan dengan pembukaan, isi, dan penutup. Makanya voice note panjang itu bukan drama gitu bagi mereka. Itu memang cara mereka memastikan pesan itu tersampaikan dengan jelas. Nah, ketika high context bertemu dengan low context, lalu dalam satu chat room gitu, yang terjadi adalah miscommunication, kronis, dan kadang prasangka gitu. Nah, kenapa gitu? Konsep kedua yang relevan adalah cultural shock dari Kalervo Oberg pada 1960. Oberg mendefinisikan cultural shock itu sebagai perasaan cemas, bingung, dan frustasi yang muncul ketika seorang berinteraksi dengan budaya yang berbeda dari miliknya. Biasanya kita bicara culture shock dalam konteks pindah negara, tapi di era digital ini culture shock juga terjadi antara generasi, bahkan dalam satu keluarga atau satu kantor. Coba bayangin seorang milenial yang baru bergabung di komunitas Discord Gen Z. Semua orang ngomong pakai slang yang dia tidak mengerti. Reaksi emojinya dianggap bumerang gitu. Dia bingung kenapa semua orang itu tertawa gitu.
yang dia rasain nggak lucu gitu sama sekali. Nah, itu kultur shock digital. Sebaliknya, Gen Z yang masuk lingkungan kerjanya itu profesional di dominasi milenial gitu, juga bisa mengalami hal serupa. Diminta kirim email formal padahal bisa DM gitu, atau dibilang tidak sopan gitu. Hanya karena dia balas chatnya hanya singkat gitu ya. Nah, di sini Oberg menyebutkan bahwa kultur shock itu punya 4 fase, yaitu honeymoon, frustasi, penyesuaian, dan adaptasi. Dalam konteks digital antar generasi, kita sering stuck di fase frustasi karena tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka sedang mengalami kultur shock, sebab lawannya bukan orang asing tapi generasi sebelah. Sebagai Gen Z, saya pribadi pernah mengalami momen di mana pesan saya yang singkat itu dianggap tidak sopan. Cuma balas oke gitu, lalu tanda centang biru, dan tiba-tiba dibilang kamu tuh nggak mau dengerin orang gitu. Nah, tapi setelah saya pelajari ya lebih dalam, saya sadar bahwa masalahnya itu bukan di siapa yang salah gitu. Masalahnya adalah kita jarang sekali mau mengeluangkan waktu untuk memahami bahwa kita punya kode komunikasi yang berbeda. Dan keduanya sama-sama valid gitu. Saya berpendapat bahwa perbedaan komunikasi Gen Z dan juga milenial ini adalah bentuk nyata dari kultur shock digital yang terus berulang. Namun tidak pernah benar-benar diatasi karena kita lebih sering memilih untuk saling menghakimi gitu ya kan, daripada saling memahami, benar kan? Nah, dan ini bukan cuma masalah profesional ya, dalam konteks kerja, organisasi, bahkan pendidikan. Gap komunikasi ini bisa menghambat kolaborasi, menimbulkan konflik, dan memperlemah terus trust antara individu. Jadi, apa kesimpulannya? Nah, perbedaan komunikasi antara Gen Z dan juga milenial di ruang digital bukan sekedar masalah teknologi ya, atau perbedaan usia. Ini tuh adalah bentuk benturan dua sistem budaya yang berbeda, yang bisa kita pahami melalui konsep hik dan low, konteks kultur, dan digital culture shock. Solusinya bukan Gen Z harus lebih formal atau milenial harus lebih alay gitu. Solusinya adalah literasi komunikasi lintas generasi, kemampuan untuk mengenali bahwa orang punya kerangka komunikasi yang berbeda, dan kita perlu fleksibel untuk menjembataninya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Milton Bennett dalam teorinya tentang interkultural sensitivity, kemampuan tertinggi dalam komunikasi antar budaya bukan sekedar toleransi, tapi adaptasi aktif. Jadi, lain kali kamu sebut sama temen atau college yang beda gaya komunikasinya, itu coba tanya dulu. Mungkin kita cuma beda bahasa, bukan beda niat kan? Nah, terima kasih. Mungkin ya cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.